Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikutu Cipta Nopianti dengan NIM 25110110049. Pada video ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Profesor Nyoman Dantes dan Bapak ONK Paramarta SPD MPD. Adapun topik yang akan saya bahas adalah peran guru bimbingan dan konseling dalam perspektif filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia. Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan kepribadian, sosial, dan kemandirian peserta didik. Namun, dalam praktik di sekolah, layanan bimbingan dan konseling sering dipersepsikan sebagai tempat bagi siswa bermasalah. Guru BK cenderung bersikap administratif dan relatif sehingga hubungan dengan peserta didik kurang hangat dan kurang memberdayakan. Kondisi ini bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memandang pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan kembali peran guru BK pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan peran guru BK. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidikan bukanlah proses memaksa kehendak pendidik, melainkan membantu peserta didik mengembangkan potensi yang telah dimilikinya secara alami. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemikiran ini sangat relevan. Guru BK seharusnya tidak hanya berperan sebagai penegak aturan atau pemberi nasihat sepihak, tetapi sebagai pendamping yang membantu peserta didik memahami diri, mengenali potensi, serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada aspek pribadi, guru BK membantu peserta didik membangun kepercayaan diri dan mengenali emosi. Pada aspek sosial, guru BK mendampingi peserta didik mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara sehat. Sedangkan pada aspek akademik, guru BK membantu peserta didik menemukan gaya belajar yang sesuai dengan dan meningkatkan motivasi belajar. Dengan demikian, peran guru BK selaras dengan hakikat pendidikan sebagai proses menentukan kodrat anak, bukan menghakimi atau memaksa. Lalu pembahasan kedua, makna teologi pendidikan dalam layanan BK. Ki Hajar Dewantara merumuskan trilogi pendidikan yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tun Uri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti bahwa pendidik harus memberi teladan. Dalam layanan BK, guru BK harus menjadi contoh sikap empatik, kejujuran, dan keterbukaan. Keteladanan ini akan membangun rasa kepercayaan siswa. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah peserta didik membangun semangat dan motivasi. Guru BK berperan sebagai mitra yang mendampingi peserta didik dalam proses pengembangan diri, mendorong mereka aktif mengenali masalah dan potensi yang dimilikinya. Tut Wuri Handayani berarti di belakang, peserta memberikan dorongan, guru BK memberikan ruang kepada peserta didik untuk mandiri dalam mengambil keputusan sambil tetap memberikan penguatan arahan bila perlu. Penerapan teknologi ini menjadikan layanan BK lebih humanis, tidak menghakimi dan berorientasi pada pemberdayaan peserta didik. Lalu yang ketiga, guru BK sebagai pamong di era pendidikan modern. Ki Hajar Dewantara memandang pendidik sebagai pamong, yaitu figur yang membimbing dan mengasuh dengan penuh kasih sayang. Guru BK sebagai pamong tidak memposisikan diri sebagai otoritas yang menghukum,
melainkan sebagai pendamping yang memahami kebutuhan peserta didik. Selain pamong, guru BK harus memiliki sikap empati, kesabaran, keterbukaan, serta menghargai keberagaman peserta didik. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menjadi landasan utama dalam layanan BK. Di era pendidikan modern, guru BK juga dituntut memiliki kompetensi profesional seperti keterampilan komunikasi konseling, pemahaman perkembangan peserta didik, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua. Dengan menjalankan peran sebagai pamong, guru BK tidak hanya membantu menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menumbuhkan kemandirian dan kesiapan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Sebagai penutup, dalam kesimpulannya bahwa layanan bimbingan dan konseling seharusnya menjadi bagian dari proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Guru BK berperan sebagai pamong yang menuntun, mendampingi, dan memberdayakan peserta didik melalui keteladanan, pendampingan, dan dorongan kemandirian. Penerapan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam layanan BK akan mengubah preferensi siswa terhadap BK dari ruang hukuman menjadi ruang pengembangan diri yang aman dan bermakna. Demikian pemaparan tugas UAS Filosofi Pendidikan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.